Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah analisis algoritma dengan judul Coin Change Problem with Algoritma Greedy. Baik, langsung saja. Materi pertama tentang algoritma greedy. Secara harfiah, greedy berarti rakus atau tamak. Maksudnya yaitu, greedy ini cenderung mendapatkan sebanyak mungkin tanpa memikirkan konsekuensi di depan. Algoritma greedy merupakan algoritma sederhana yang populer untuk pemecahan persoalan optimasi, seperti halnya persoalan coin change. Nah, prinsip greedy adalah take what you can get now. Maksudnya itu, ambil yang kamu bisa dapatkan sekarang. Jadi, algoritma greedy ini memilih pilihan terbaik yang tersedia pada saat ini. Seperti semisal tersedia sebuah koin 100, 230, maka koin pertama yang dia ambil adalah 100. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Ilham. Baik, nama saya Muhammad Ilham, NIM D022315. Di sini saya akan menjelaskan coin change problem. Nah, coin change atau penukaran koin adalah salah satu contoh penerapan algoritma greedy yang populer. Masalahnya di mana kita harus menukar sejumlah uang dengan menggunakan jumlah koin yang paling sedikit dari beberapa dominasi koin yang tersedia. Nah, algoritma greedy ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan strategi memilih koin dengan nilai terbesar terlebih dahulu untuk mencapai solusi jumlah koin yang paling sedikit. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gabrielia dengan NIM D02222324. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus. Misalkan Anda mempunyai uang Rp105, kemudian Anda ingin menukarnya dengan pecahan uang koin yang tersedia, seperti Rp100, Rp50, Rp10, dan Rp5. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, langkah pertama yaitu inisialisasi. Di sini kita memulai dengan Rp105 yang ingin ditukarkan. Kemudian mendefinisikan masalah. Nah, masalahnya adalah menemukan kombinasi koin yang nilainya sama dengan Rp105. Lalu menentukan solusi awal. Solusi awalnya adalah Rp105 itu sendiri, karena belum ada koin yang ditambahkan. Kemudian informasi yang tersedia. Nah, kita mengetahui bahwa ada koin dengan pecahan Rp100, Rp50, Rp10, dan Rp5. Kemudian untuk langkah selanjutnya, memilih elemen terbaik. Nah, elemen terbaiknya untuk saat ini adalah koin Rp100, karena nilainya paling besar dibandingkan koin lainnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Afianur, NIM D02222312. Untuk langkah selanjutnya itu langkah ketiga, memperbaharui solusi dan informasi yang tersedia berdasarkan elemen yang dipilih. Jadi solusi terbarunya itu dari uang Rp105 dikurang dengan koin Rp100, yaitu koin terbaik tadi karena nilai yang paling besar. Kemudian hasilnya itu sama dengan Rp5. Jadi informasi terbarunya itu sisa uangnya Rp5 dengan koin Rp50, Rp10, dan Rp5 yang masih tersedia.
Langkah keempatnya yaitu mengulangi langkah kedua dan ketiga sampai tidak ada lagi elemen yang dapat dipilih atau solusi terpenuhi. Elemen terbaik. Koin 50 tidak bisa dipilih karena nilainya lebih besar dari sisa uang Rp5. Koin Rp10 juga tidak bisa dipilih karena nilainya lebih besar dari Rp5. Maka elemen terbaik yang dapat dipilih adalah koin Rp5. Jadi solusi barunya dari sisa uang Rp5 dikurang dengan koin Rp5 sama dengan Rp0. Setelah melalui proses setelah melalui 4 langkah tadi, solusi akhir menunjukkan bahwa uang Rp105 dapat ditukar dengan 1 koin Rp100 dan 1 koin Rp5. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan untuk pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Jayadi dengan NIM D0222-322. Di sini saya akan menjelaskan implementasi greedy pada Java. Pada program ini kami menggunakan 3 impor, yaitu impor Java Util Array, Collection, dan Scanner. Impor array sendiri itu untuk melakukan operasi pada sebuah array, dan impor collection itu untuk melakukan pengurutan, dan import scanner itu untuk membaca sebuah input. Di sini kita mendeklarasikan sebuah array dengan nama variabel coin dengan tipe data integer yang berisi 1, 2, 5, 10, 12, dan 20. Penggunaan tipe data integer non-primitif ini agar mempermudah kita dalam melakukan sebuah pengurutan. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah scanner input. Digunakan itu untuk membaca input dari pengguna. Setelah itu kita melakukan print masukkan angka. Ini digunakan untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Setelah itu angka yang diinput oleh pengguna itu disimpan di dalam variabel yang bernama uang dengan tipe data integer. Selanjutnya itu ada array sort, itu dilakukan pengurutan secara descending atau dari kecil ke besar dengan nilai terbesar diperiksa terlebih dahulu. Lalu variabel hasil dari pengurutan itu disimpan pada variabel hasil dengan tipe data string. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Basam Muhtar Fajar Alifari dengan NIM D0222-311. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait codingan dari coin change problem menggunakan algoritma greedy ini. Jadi tadi setelah sesuai yang disampaikan dengan kawan saya, setelah melakukan sorting dari nilai array-nya itu, kita akan masuk di perulangan untuk mengurangkan koin atau menukarkan koin sampai habis. Jadi di sini kondisinya itu kita menggunakan perulangan while, di mana kondisinya itu adalah true, yang artinya dia akan terus mengulang. Lalu setelah itu kita membuat sebuah variabel bernama solusi bertipe data boolean yang isinya itu adalah false. Nah, nanti gunanya itu akan digunakan nanti di bagian bawah. Lanjut, kita masuk di perulangan for, di mana di perulangan for ini dia menginisialisasi integer i sama dengan 0, kemudian i akan terus berulang, perulangannya akan terus berulang sampai i kecil dari coin.length. Nah, coin.length itu adalah panjang dari array coin tadi yang di atas, yang setelah dibuat. Kemudian dia akan diinkremen tambah 1. Jadi perulangan itu akan terus berulang sampai kondisinya tidak memenuhi lagi. Kemudian dia masuk di bagian apabila kondisinya memenuhi untuk perulangan, maka akan dilakukan di mana di dalamnya itu kita membuat lagi sebuah variabel bernama tampung bertipe data integer, di mana dia adalah variabel yang menampung koin indeks ke i. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi sebuah variabel bernama sisa untuk menampung sisa uangnya, atau artinya itu uang yang tadi yang diinputkan itu oleh pengguna yang melalui konsol dikurang dengan koin indeks ke i yang disimpan dalam variabel tampung. Nah, lanjut dia akan masuk di sebuah percabangan, di mana jika di situ dibacanya itu jika sisa atau sisa uang ini besar sama dengan 0,
Nah, maka uang ini akan diubah menjadi sisa, atau sisanya itu kan tadi diperkurangkan, kemudian dia akan diubah menjadi uang, jadi uangnya itu akan berkurang. Nah, selanjutnya dia akan dimasukkan ke variabel hasil tadi. Nah, jadi dia akan dimasukkan ke situ sebagai penanda bahwa indeks ke ini tadi, koin indeks ini itu yang digunakan untuk menukar. Jadi dia akan diincrement di situ. Nah, kenapa tadi di atas diinisialisasikan sebagai string, bukan integer, padahal ini adalah angka? Kita menghindari terjadinya sebuah penjumlahan, karena jika kita menggunakan atau jika kita menggunakan integer tadi pada variabel hasil, maka dia akan otomatis melakukan sebuah aritmatika atau penjumlahan karena diincrement. Nah, maka dari itu kita ubah dia menjadi string. Selanjutnya solusinya itu akan berubah menjadi true, lalu dia akan di-break di percabangan ini. Kemudian dia akan terus berulang sampai dengan kondisinya tidak memenuhi lagi tadi. Nah, setelah itu, setelah keluar dari perulangan tadi, dia akan masuk di percabangan lagi, di mana di sini akan dijelaskan, slide-nya mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi di sini itu ada kondisi lagi, di mana dia itu terbagi jadi dua. Kondisi pertama itu apabila uang sama dengan 0, maka codingannya itu atau outputnya itu akan mengeluarkan kalimat solusinya optimal, kemudian memprint hasil. Nah, hasilnya tadi itu adalah indeks yang digunakan tadi, kemudian dikumpulkan. Jadi semisal isinya itu kita menginputkan angka 30, kemudian di arahnya tadi kan tidak ada opsi 30, opsi tertinggi itu adalah 20, jadi otomatis dia lari ke 20 dulu. Jadi 20 ini dia akan ditampung di variabel hasil tadi. Nah, kemudian selanjutnya sisanya itu akan dimasukkan lagi ke perulangan tadi. Nah, opsi yang sesuai itu lagi ada opsi 10. Jadi dia akan mengambil opsi tersebut karena cuma itu yang memenuhi. Dia mengabaikan opsi 20 lagi karena sudah tidak memenuhi, jadi langsung ke opsi 10, lalu dia akan dimasukkan lagi ke dalam variabel hasil tadi. Jadi hasil itu nanti outputnya itu adalah 20 dan 10. Kemudian untuk kondisi selanjutnya itu di else if, bacanya itu jika dia tidak solusi, maksudnya itu solusinya itu berisikan false. Maksudnya itu jika koinnya itu tersisa. Nah, akan tetapi di codingan ini saya membuat opsi angka 1. Jadi otomatis berapapun inputan yang dimasukkan oleh pengguna, dia akan tetap mengeluarkan output solusinya optimal. Untuk mengecek solusinya tidak optimal itu, kita bisa menghapus opsi 1 pada array. Jadi jika kita memasukkan semisal angka ganjil, nah otomatis dia akan tersisa 1. Jadi disitulah kondisi else if-nya itu akan digunakan, atau dia akan mengeluarkan output sesuai dengan kondisi else if, yaitu solusinya tidak optimal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian perulangan while-nya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Syakbar, dengan NIM D0222-326 akan melanjutkan materi tersebut. Saya akan membacakan pseudocode dari codingan yang sudah dijelaskan tadi. Pertama-tama itu dimulai dengan deklarasikan array koin berisi 1, 2, 5, 10, 12, dan 20. Lalu ambil input dari pengguna untuk jumlah uang, lalu dimasukkan ke variabel yang bernama uang, lalu urutkan array koin dalam urutan menurun, lalu inisialisasi string hasil sebagai string kosong, lalu loop selamanya. Di dalam loop itu inisialisasi boolean solusi sebagai false, loop untuk setiap elemen dalam array koin. Di dalam itu ambil nilai koin saat ini, lalu masukkan ke dalam variabel tampung, hitung sisa uang setelah mengurangi nilai koin, masukkan ke dalam variabel sisa. Jika sisa lebih besar atau sama dengan 0, maka ubah nilai uang menjadi sisa. Tambahkan nilai koin ke string hasil dalam format
string nilai koin di dalam kurung set solusi menjadi true, break dari loop saat ini. Next. Jika uang sama dengan 0, maka cetak string solusi optimal diikuti oleh string hasil, lalu break dari loop selamanya. Jika solusi sama dengan false, maka cetak string solusi tidak optimal diikuti oleh string hasil, lalu break dari loop selamanya. Selesai. Saya serahkan kembali ke pemateri, moderator. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita run pada program Java-nya. Nah, jadi ketika kita menginput sebuah nilai semisal 23, maka dia akan memberikan solusi yang optimal, di mana solusinya yaitu koin 20, 2, dan 1. Itulah materi dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.